Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, anak-anakku yang sholih dan sholihah? Ya, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga selalu semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran kita. Baik anak-anakku semuanya, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ya, ini adalah membahas rentetan peristiwa ya hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Bagaimana perjalanan beliau dalam berhijrah ke Yathrib. Baik, kita bahas ya bagaimana perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib ya. Ya, ini diawali dari Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah ya. Dakwah Nabi di kota Makkah ini kurang lebih selama 13 tahun ya. Ya, dalam kurun waktu 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, penduduk Makkah yang mau ikut dakwah Rasulullah, mengikuti Rasulullah masuk agama Islam jumlahnya belum banyak ya, karena di samping mereka ya masih berpegang teguh kepada kemusyrikannya, di samping itu juga kafir Quraisy ya dengan sangat intens ya terus mengganggu jalannya dakwah Islam dengan menghalalkan berbagai macam cara ya. Semua cara dihalalkan untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah agar orang-orang Makkah ya, tidak mau masuk Islam atau takut masuk Islam ya. Bahkan mereka mengancam ya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ya. Kafir Quraisy selalu menghina, mencaci, mengancam, menyiksa kaum muslimin. Nah, dan yang paling besar adalah ancaman pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Nah, karena tekanan yang begitu kuatnya ya, kaum muslimin beberapa kali melakukan hijrah ya. Dan Yathrib ini merupakan adalah alternatif terbaik atau tempat hijrah terbaik ya untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah Islam berikutnya. Nah, kemudian ini adalah rentetan peristiwa hijrah ke Yathrib. Ya, hijrah ke Yathrib terjadi ya di mana setelah Rasulullah SAW mengizinkan ya, kaum muslimin untuk hijrah ke Yathrib ya, dilakukan secara bergelombang, berangsur-angsur dalam beberapa rombongan. Ini terjadi setelah Bai'atul Aqabah yang kedua ya. Setelah Bai'atul Aqabah yang kedua itu Rasulullah mulai mengizinkan kaum muslimin untuk berangkat hijrah ke Yathrib ya, secara berangsur-angsur, secara bergelombang di dalam beberapa rombongan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sendiri belum hijrah ke Yathrib karena menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau berangkat hijrah ke Yathrib. Hijrah ke Yathrib diawali oleh Abu Salamah dan istrinya, kemudian diikuti sahabat-sahabat yang lain dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya untuk menghindari ancaman daripada kaum kafir Quraisy ya. Nah, kalau Abu Salamah dan istrinya serta sahabat-sahabat yang lain melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi, berbeda dengan Umar bin Khattab ya, yang memiliki keberanian yang luar biasa ya,
di mana Umar bin Khattab adalah sahabat yang ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Umar bin Khattab melakukan hijrah ke Madinah secara terang-terangan, ya, dengan menyandang pedangnya, membawa panahnya, ya, ketika keluar menuju Ka'bah dan bertawaf di Ka'bah sebelum hijrah ke Yasrib, ya. Umar bin Khattab bahkan berkata kepada kaum musyrikin, orang-orang musyrik kafir Quraisy, barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menemuiku, karena aku akan berhijrah. Ya. Mendengar kata-kata daripada Umar bin Khattab tersebut, tidak ada satupun dari kaum kafir Quraisy yang berani, ya, untuk menemui Umar bin Khattab, ya. Sehingga Umar bin Khattab dengan leluasa secara terang-terangan melakukan hijrah ke Yathrib, ya. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut, ya, berhijrah ke Yathrib. Namun oleh Rasulullah dijawab, jangan tergesa-gesa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberimu teman untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menurut, ya, pada Rasulullah SAW, ya, untuk menunda hijrahnya ke Yathrib. Nah, kejadian hijrah kaum muslimin, ya, ke Yathrib, ya, secara bergelombang, ya, secara berangsur-angsur ini, nah, akhirnya diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Maka kaum kafir Quraisy memberikan tekanan, ya, yang lebih besar kepada kaum muslimin, ya, karena sebagian besar kaum muslimin ini telah berhijrah. Maka orang-orang kafir Quraisy ini merasa khawatir akan berkembangnya dakwah Islam, dan ini akan mengancam kedudukan mereka. Maka kemudian mereka bermusyawarah, ya, bersepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Jahal di dalam rapat tersebut berkata, menurut pendapatku kita beri sebilah pedang kepada pemuda yang kuat dari masing-masing kabilah kita, lalu mereka mengepung Muhammad dan memukulnya secara serentak sehingga darahnya terpisah-pisah pada beberapa kabilah, dan Bani Hashim tidak kuasa untuk memusuhi semua orang. Nah, namun, ya, sehebat-hebatnya orang kafir Quraisy, ya, Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW, ya, akan adanya kesepakatan jahat daripada kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah kemudian bersama Abu Bakar sepakat untuk melakukan hijrah bersama ke Yathrib. Ya. Pada malam hari, ya, setelah kesepakatan untuk berhijrah, Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib, ya, untuk tidur di tempat Rasulullah. Nah, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa Rasulullah SAW masih berada di rumahnya. Nah, kemudian kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW dan melihat ada seseorang yang berada di tempat tidur Rasulullah. Mereka mengira bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Nah, mereka tidak langsung menyergap, akan tetapi kafir Quraisy ini menunggu sampai pagi, sampai subuh Nabi keluar. Selanjutnya mereka akan membunuhnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa taala
mengalihkan pandangan mereka. Ya, ini sebagaimana tercantum dalam surah Yasin ayat 9, ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ayshaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, atas izin Allah, ya, seluruh kafir Quraisy itu yang mengepung rumah Rasulullah tertidur lelap. Ya. Kemudian setelah mereka tertidur lelap, Rasulullah SAW menaburkan debu ke kepala mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan penglihatan mereka, dan Rasulullah SAW ya keluar dari rumah. Kafir Quraisy tidak merasakan hal tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan keduanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berjalan ya kurang lebih sekitar 5 mil dan bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Ya. Para pemuda Quraisy yang telah menunggu ya hingga waktu subuh. Saat waktu subuh, Ali bin Abi Thalib bangkit dari tempat tidur Rasulullah, keluar dari rumah. Pemuda-pemuda Quraisy langsung menyergapnya, dan ternyata tidak ditemukan Rasulullah, hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka bertanya kepada Ali tentang Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib hanya diam. Ali bin Abi Thalib tidak menjawab tentang keberadaan Rasulullah SAW, sehingga membuat mereka marah. Ya, bahkan memukul Ali bin Abi Thalib. Nah, karena kaum kafir Quraisy ini merasa dikelabui, maka mereka melakukan pencarian ke segala penjuru Arab Saudi, segala penjuru Mekah. Ya. Bahkan mereka akan memberikan 100 ekor unta bagi siapa saja yang mampu mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan di dalam pencarian itu mereka sampai ke Gua Thur. Hampir saja salah seorang dari mereka melihat ke arah kedua telapak kaki Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan di saat itulah Abu Bakar As-Siddiq merasa sangat khawatir, mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW berkata, "Hei Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiganya? Jangan kamu khawatir, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita." Ya, mendengar perkataan Rasulullah tersebut, Abu Bakar mulai tenang dan tetap mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, di tengah kepungan mereka di depan Gua Thur, dengan sangat ajaib mereka tidak melihat sama sekali Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar yang ada di dalam gua tersebut. Akhirnya mereka kembali lagi meninggalkan Gua Thur. Nah, sementara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tetap berada di Gua Thur selama 3 hari. Baru kemudian mereka berdua berangkat ke Yathrib. Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib sendiri tetap berada di Makkah selama 3 hari sepeninggal Rasulullah SAW ya pergi ke Yathrib. Nah, berikutnya pada saat perjalanan menuju ke Yathrib ya, pada waktu sore di hari kedua, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq melintasi sebuah kemah yang di dalamnya ditempati oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Nah, kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar meminta makanan dan minuman dari Ummu Ma'bad tersebut. Namun ya
Keduanya hanya mendapati seekor kambing yang sangat kurus, ya, yang sangat lemah, tidak dapat pergi ke tempat penggembalaannya sehingga tidak memiliki air susu setetes pun. Nah, kemudian Rasulullah SAW bergegas menghampiri kambing tersebut. Rasulullah mengusap susunya dan memerahnya sampai memenuhi satu wadah yang besar. Kemudian meminumnya bersama-sama sampai kenyang. Melihat kejadian tersebut, Ummu Ma'bad hanya terdiam dan heran atas apa yang dilihatnya. Kemudian Rasulullah SAW memerah kembali, ya, kambing tersebut sehingga memenuhi wadah dan meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad. Setelah itu beliau bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Yathrib. Nah, bagaimana sambutan masyarakat Yathrib kepada Nabi Muhammad SAW? Ya. Mendengar berita bahwasanya Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kota Yathrib, ternyata penduduk Yathrib ini sudah menunggu kedatangan beliau dengan dengan penuh kerinduan dan penghormatan. Ya, mereka mempersiapkan penyambutan yang luar biasa terhadap kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari kelima perjalanan, ya, yaitu pada hari Jumat 16 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 2 Juli 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW beserta rombongan muhajirin, ya, disambut meriah oleh penduduk Yathrib. Nah, Rasulullah SAW sampai ke Yathrib bersama rombongan, ya, disambut dengan sangat luar biasa oleh kaum Ansor atau penduduk Yathrib. Nah, karena itu pada hari Jumat, maka untuk pertama kalinya Rasulullah SAW mengadakan sholat Jumat bersama kaum muhajirin, yaitu masyarakat Mekah yang hijrah ke Yathrib, dan kaum Ansor atau masyarakat Yathrib itu sendiri. Jadi itu adalah pertama kalinya Rasulullah mengadakan sholat Jumat bersama kaum muhajirin dan kaum Ansor setibanya Rasulullah di Yathrib. Nah, karena ingin sekali, ya, memberikan penyambutan, ingin sekali memuliakan Rasulullah SAW, maka penduduk Yathrib, ya, sesampainya Rasulullah di Yathrib, ya, atau kaum Ansor ini berusaha, ya, untuk memperoleh kemuliaan dengan cara menjamu Nabi Muhammad SAW di rumah mereka, ya. Sehingga kaum Ansor ini memegang tali kendali unta Rasulullah SAW, ya, agar beliau Nabi Muhammad SAW ini mau ikut ke rumah mereka. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW, ya, berterima kasih kepada mereka dan berkata, biarlah untaku yang akan memilih karena ia diperintah. Ketika unta tersebut sampai ke tempat Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka ia akan duduk. Saat unta Rasulullah sampai di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka unta tersebut akan duduk. Dan benar saja unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibiarkan berjalan, kemudian unta tersebut ternyata berhenti tepat di depan rumah salah satu kaum Ansor, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kemudian Rasulullah dipersilahkan, ya, untuk masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori, ya, dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, singkat cerita, di tempat Rasulullah dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansori,
Kemudian dibangunlah sebuah masjid. Nah, didirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi, yang mana Masjid Nabawi itu berkembang seperti sampai sekarang ini. Nah, kemudian masyarakat Makkah atau kaum Muhajirin dan Yathrib atau Ansor, mereka semua hidup berbaur menjadi satu seperti saudara. Mereka saling membantu satu sama lain seperti keluarga sendiri, ya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW dan penduduk Makkah hijrah, maka nama kota Yathrib kemudian diubah menjadi Madinah. Penduduk Madinah kemudian mengalami kemajuan yang pesat di bidang perdagangan, pertanian, dan di bidang peradaban. Nah, demikian rangkaian peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, ya, di mana di Yathrib Rasulullah SAW mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Yathrib atau kaum Ansor, sehingga kaum Muhajirin dari Makkah yang hijrah ke Yathrib atau Madinah, ya, berbaur menjadi satu seperti keluarga sendiri, kemudian merubah kota Madinah ini menjadi semakin maju, ya, sehingga menjadikan dakwah Islam di Madinah menjadi maju pesat. Oke, demikian peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, yang mana ini adalah sebagai awal kemajuan daripada dakwah Islam. Oke. Demikian, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.